Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim panitia sosialisasi PKM dari kelas 1 dan 4. Hari ini saya mendapatkan tugas untuk sedikit berbagi. Sebenarnya ini adalah bagian dari kelas 1 dan 4. Saya diminta hanya untuk menyampaikan saja. Saya dapatkan materi asesmen dan pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Sampun paham ya Bapak Ibu bahwa kurikulum merdeka apa? Insya Allah ganti menteri ganti kesombong. Pak kesombong ganti kok dados istilahnya yang kita jadi guru apapun yang terjadi kita menjalankan tugas. Jadi pada kesempatan ini saya mendapatkan materi asesmen. Saya kira ini adalah materi yang sudah biasa karena di kurikulum ATSP, di kurikulum K13 atau kurikulum sebelumnya pun juga sudah ada yang namanya asesmen. Baiklah, saya mulai dari peta konsep dalam memahami mengimplementasikan kurikulum merdeka. Jadi di tahun ini kita sebagai berdiri sudah memilih bersama, ya, yang Bapak Kabit kemarin bahwa kita memilih poin yang pertama yaitu mandiri belajar. Artinya apapun yang kita lakukan hari ini kita masih belajar. Kalau ada salah bagaimana tuh kalau belajar itu? Nggak apa-apa, belajar saja karena kita masih belajar. Oke. Langkah dalam memahami implementasi kurikulum merdeka, yang pertama kita harus tahu dulu garis besar dari kurikulum merdeka itu seperti apa. Saya sebenarnya belum mendapatkan materi secara umum, tetapi dalam pendidikan berikutnya kami disiapkan untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Bagaimana mengelola pembelajaran yang merdeka belajar. Merdeka belajar itu bagaimana? Artinya gini, sesuai dengan filosofi pendidikan Bapak pendidikan kita yaitu Bapak Haji Dewanto, bahwa tugas kita itu bukan transfer ilmu, tapi tugas kita adalah menuntun anak-anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau dikutipkan filosofinya adalah seperti itu. Jadi guru itu adalah menuntun kodrat anak sesuai dengan kodrat anak sesuai dengan zaman dan alamnya. Karena setiap anak punya alam yang berbeda. Anak yang tinggal di kandang akan berbeda dengan anak yang di semen. Anak yang di pantai berbeda dengan anak yang di gunung. Nah, secara alam berbeda. Secara kodratnya setiap anak itu diberi Allah bekal yang berbeda-beda. Ada yang cepat tanggap, ya, ada yang perlu waktu, ada yang macam-macam. Ada yang pandai menyanyi, ada yang pandai matematika, ada yang pandai lainnya. Jadi tugas kita hari ini dalam kurikulum merdeka garis besarnya adalah bahwa kita adalah mendampingi, memfasilitasi. Maka istilahnya bukan transfer ilmu, tapi fasilitator, memberi kesempatan anak untuk belajar secara merdeka. Kita merdeka dulu. Merdeka Bapak? Merdeka itu di mana? Bebas berpendapat, bebas mengekspresikan, apa paling? Nah, sama seperti merdeka yang kita pahami itu bahwa di merdeka belajar nanti kita juga harus memberi ruang kemerdekaan kepada anak untuk mengekspresikan dirinya. Kita nggak boleh, bahwa istilahnya harus, karena anak memang berbeda-beda. Ini kan pelajarannya ini ya, harus caranya ini, misalkan matematika. FPD itu cari pohon faktor dulu. Kemudian kalau sudah faktorisasinya kita ketemu rumusnya begini, kita nggak bisa memberikan sesuatu yang harus beri ruang. Ini contoh pembelajaran. Belum lagi dibabat minatnya anak. Jadi tugas kita hari ini bukan hanya mentransfer, tapi memfasilitasi anak belajar. Loh, mulai beda-beda sak kelas. Nah, makanya tadi di awal ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang memberi ruang anak itu berdasarkan kesiapan belajar mereka. Dia sudah paham sekali, paham tengah, atau
belum paham. Makanya nanti di pembelajaran berdiferensiasi itu ada bantuan namanya scaffolding. Kita membantu anak sesuai dengan kebutuhannya, karena tidak semua anak itu butuhnya sama. Ada yang sudah tahu perkalian, satu kelas kan tidak sama atau Bu G, Bapak G. Ada yang misalnya hanya masih penjumlahan, padahal materi kita sudah mau melilit dan luas. Itu kan prasarat, gitu. Nah, maka kita bisa memberikan bantuan secara bertahap, namanya scaffolding. Nah, ini di kurikulum merdeka. Tadi tidak diperintah, bebas berekspresi, dan kalau bisa namanya merdeka itu terbangun keinginan sendiri. Artinya anak punya keinginan untuk belajar, bukan menunggu diperintah. Ini tugas kita untuk membangun motivasi dalam diri anak-anak. Karena nanti di bagian materi saya asesmen, penekanannya bukan di hasil akhir ujian nasional. Ada Bu ujian nasional dari ini ke SD. Ke SMP nggak perlu kan, sebagian besar lewat zonasi atau akhir masih. Karena dari program merdekanya Bapak Nadiem Makarim memang bertahap, mulai dari penghapusan UN, kemudian ke SMP melalui zonasi. Artinya apa? Bahwa nanti di asesmen Merdeka Belajar ini titik tunggunya bukan hasil akhir anak harus dapat nilai 100, tidak, tetapi di pembangunan skill dan karakter, di kompetensinya. Jadi itu gambaran untuk kurikulum merdeka. Tugas kita adalah memfasilitasi anak-anak. Sementara saya, ya tetap mungkin ada. Kita juga ada sebagai sumber belajarnya anak. Sumber belajar dari ini bukan hanya buku. Kalau dulu zaman saya masih sekolah punya kamus wajib, sampai ke Bu punya ensiklopedia itu penting. Karena kalau mau cari bahan kita buka-buka. Kalau sekarang semua dalam genggaman. Makanya kita harus merubah pola mindset kita ke kurikulum merdeka, karena yang kita hantarkan nanti anak-anak yang berbeda dengan kita. Kalau dulu kan nggak ada HP, kalau dulu kan nggak ada Google, sekarang tanya Google semuanya keluar. Minta bunga langsung, bukan hanya 1, 2, 3, bahkan ratusan muncul gambar bunga. Nah, jadi tugas kita di sini dalam memahami kurikulum merdeka adalah peran kita dulu, bahwa kita adalah berperan sebagai fasilitator, tetap sebagai sumber belajar di kelas tetap, karena sumber belajar anak nanti banyak, diri guru, diri temannya, lingkungannya, dan juga segala hal yang ada di sekitar anak yang bisa dimanfaatkan. Baik, untuk langkah yang kedua, kalau kita sudah memahami garis besar kurikulum merdeka, bagaimana pembelajarannya seperti yang teman-teman tadi sampaikan, ada pembelajaran berdiferensiasi, ada proyek pengembangan proyek profil pelajar Pancasila, maka langkah selanjutnya kita adalah memahami pembelajaran dan asesmen. Di sini adalah bagian materi saya. Oke, ini penjabaran tadi, ya. Jadi yang pertama kita paham dulu regulasi, kebijakan dan lain sebagainya. Yang kedua, prinsip pembelajaran dan asesmen, dan bagaimana pembelajaran sesuai dengan tahap peserta didik seperti yang tadi disampaikan di diferensiasi. Kemudian selanjutnya merencanakan dan mengolah. Jadi kan tugas kita di dalam kelas itu kan mulai dari merencanakan, gitu. Buat RPP dulu, walaupun RPP-nya pembuatannya macam-macam caranya, dan kita nggak usah istilahnya dipermasalahkan. Banyak juga yang beli itu kita juga menyadari waktunya panjang, nanti kalau kita buat satu-satu kan gitu, kita saling maklumi aja. Oke. Yang kedua, setelah merencanakan seperti apa sih pembelajaran saya dalam 1 semester ini, seperti apa sih pembelajaran saya besok, maka nanti kita melaksanakan. Nah, kemudian di akhir nanti ada pengolahan dan pelaporan hasil asesmen, dan ini sudah kita lakukan dari masa ke masa dalam berbagai bentuk. Yang utama adalah hasil akhirnya berupa apa Bu asesmen itu? Apa Pak? Raport. Nah, yang menjadi bukti pelaporan kita kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu guru, dinas pendidikan, bahwa kita sudah menjalankan tugas dalam mengajar. Ini sekilas butir kurikulum tadi sudah disampaikan diri bahwa nanti di
kurikulum merdeka, kalau tahun ini kan kita masih pakai tema. Walaupun sepertinya juga sudah dipesankan bukunya yang merdeka. Nanti gimana pelaksanaannya kita sikapi saja. Namanya kan merdeka, berarti kan kita bebas memilih. Nah, jadi nggak perlu nanti disebutkan loh, Bu kadang dipesenin buku dengan mapel. Karena saya sekilas tahu gitu ada draft pemesanan buku. Padahal kalau dari dinas sosialisasinya masih pakai tema. Ya, kita merdeka aja. Nah, kita sikapi seperti itu. Toh laporan di raport kita tetap pakai tema apa mapel? Tema apa mapel? Mapel. Kita sikapi aja, tidak ada yang tidak bisa kita sikapi aja. Karena tugas kita bukan hanya sekedar mengisi rapor, tetapi adalah yang utama itu bagaimana kita membentuk skill, kompetensi dan karakter pada anak. Ini struktur kurikulumnya, jadi dari 4 JP, misalkan di olahraga ada 1 JP, itu diambil untuk proyek belajar Pancasila. Jadi yang jadwalnya 4, di kelasnya cuma 3, yang jadwalnya 3, di kelasnya cuma 2. Yang 1 JP nanti disimpan, diakumulasikan untuk proyek P5 ya namanya tadi ya, penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Dan itu kita bisa ambil di mana P5-nya? Boleh pas MIT. Kita kan habis selesai MIT, buatlah proyek bersama anak-anak. Proyek itu di kelas atau di luar tuh enaknya? Anak-anak kira-kira jenuh nggak ya di kelas terus? Sama kan dengan kita jenengan cat anjing pinara keterigi kali kat mau melam jalan-jalan itu sekecotan bumi jalan-jalan. Nah kita juga belajar memanusiakan anak. Yuk nanti proyeknya jangan terus di dalam kelas ya, bisa di luar ada halaman, bahkan tadi boleh mengajak dari luar ibu, boleh dari industri bisa, dari lingkungan bisa. Nah, itu kita manfaatkan sekaligus membangun kerjasama dengan lingkungan sekitar. Karena mau nggak mau kita harus action keluar, harus bekerja sama. Hari ini kita orang SD itu bersaing Bapak Ibu dengan lembaga lainnya gitu. Kita menyadari SD kita semakin besar atau semakin kecil. Nah, maka dari itu, ayo momen ini kita manfaatkan sebagai langkah atau cara atau jalan untuk kita pendekatan ke masyarakat. Kalau pendekatan kita ke masyarakat baik, misalkan lewat proyek ini kan kita waktunya panjang, ada 126 JP. Berapa hari itu? Satu hari kan 7, 8 kan gitu kan, itu bisa berhari-hari nggak mawon ya. Nah itu kita manfaatkan membuat proyek yang memasukkan dimensi dari profil pelajar Pancasila mulai dari beriman sampai mandiri. Kita masukkan dalam satu kegiatan yang di dalamnya itu melatih anak, menanamkan pada diri anak poin-poin dari profil pelajar Pancasila. Kita tunjukkan ke masyarakat bahwa kita itu benar-benar bergiat, benar-benar menyiapkan anak untuk siap di masa berikutnya, bukan hanya di atas kertas. Perang Diponegoro mulai tahun sekian sampai sekian dipakai sekarang? Enggak kan? Kan waktu dulu itu kalau saya masih sekolah dasar itu juga menghafalkan sama Perang Diponegoro 1925 sampai sekian, Perang Padri, alasannya kenapa dan sebagainya. Sekarang itu kan nggak terlalu dipakai, bahkan pekerjaan pun juga sangat beragam sekarang gitu. Nah tugas kita itu menyiapkan anak, kemudian di sini dengan kesempatan ini kita belajar untuk membangun kolaborasi kerjasama dengan lingkungan dengan harapan jangan sampai SDM kita belum dikenal. Kita masih ingin bereksis di sekolah dasar Bapak Ibu. Nah, ayo kita kuatkan bersama. Mumpung ini kesempatannya kurikulum merdeka, ada kesempatan, ada waktu yang lebih longgar kepada kita untuk ada pendekatan ke masyarakat, contohnya lewat P5. Yuk nanti kita manfaatkan. Ini prinsip pembelajaran dalam kurikulum tadi sudah disampaikan, ada kontekstual, holistik, kemudian tadi ada apa satunya? Kontekstual, holistik, berpusat pada siswa.
Kalau di dalam pendidikan guru penggerak itu istilahnya lebih ekstrim lagi, menghamba pada siswa. Enggak boleh kan kita menghamba pada Allah, tapi itu cuma istilah. Artinya apa? Apapun yang kita programkan, apapun yang kita lakukan itu adalah untuk siswa. Ya. Student center, katanya begitu kalau orang-orang Inggris, ya nggak pakai bahasa Inggris walaupun nanti masuk di mereka. Nah, jadi ini pembelajaran intinya yang tadi pembelajaran berdiferensiasi. Ada 3 poin yang saya catat sambil mengingatkan tadi ya, bahwa kita untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi kita harus lakukan namanya nanti asesmen diagnostik. Kita mau ngajar kelas dengan karakteristik seperti apa, kita harus mendiagnosa dulu klien kita. Kalau di dokter pasiennya. Kalau ke dokter kan nggak langsung kasih obat ibu, Bapak. Ditanya dulu. Ini sakitnya apa? Gejalanya bagaimana? Lalu apakah bisa dipukul rata dengan satu obat yang sama? Tidak. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini memberi ruang kepada kita untuk lebih dekat ke anak. Yang pertama tadi dengan bisa menggunakan angket, tadi ya macamnya seperti itu bisa. Dengan observasi juga bisa. Nah, ada beberapa poin. Jadi untuk menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama kita lihat kesiapan anak. Cerdas, sedang, lambat. Kalau cerdas, saya ajar dengan cara bagaimana? Dosa kelas reno-reno ya ibu. Tapi ini caranya ulang. Nah, nanti ada di triknya berdiferensiasi berikutnya. Ada anak yang mudah paham dengan mendengar suara gurunya. Ada anak yang mudah paham ketika dia melakukan. Gitu. Jadi ada berbagai bentuk diagnosa yang harus kita lakukan. Yang pertama tadi siap enggak? Siap, dia berapa kecepatannya? Nggak mungkin kan anak yang slow kita ajak fast kan? Nggak mungkin. Ketinggalan dan pol bocah bilang raiso-iso kan gitu, akhirnya gurunya emosi. Saya juga gitu kok bu, emosi. Yang kedua ada minat siswa tadi. Ada yang senang nyanyi, ada yang senang gambar, ada yang senang buat video. Kalau sekarang itu nggak hanya gambar, anak ada yang suka buat video. Dan berikutnya adalah profil pelajar tadi. Dia suka dari mendengar, bisa dari mendengar, bisa dari melihat, atau bisa karena bergerak, mengeksplor lingkungan, melakukan simulasi, melakukan percobaan. Maka kita harus mewadahi itu. Nah, repot, iya. Jadi guru itu repot, tapi banyak kok yang melamar. Gitu. Jadi guru itu repot, tapi banyak loh yang melamar. Bahkan kampus-kampus juga masih full untuk mendaftar sebagai guru. Kita mau belajar. Nah, yuk kita belajar bersama. Saya di sini juga belajar Bapak Ibu. Jadi dan belajar itu pasti jatuh bangun. Kadang apa yang coba kita terapkan berhasil, kadang juga tidak. Dan itu saya belajar dari teman-teman bahwa itu manusiawi, nggak ada yang kesuksesan itu langsung instan. Jadi ada kalanya murid saya juga heboh, itu bisa tanya Bu Alwi. Murid saya heboh, ruame, nyapor muridnya. Ya karena anaknya kan macam-macam. Nah seperti itu. Tadi jadi profilnya visual, auditory atau kinestetik. Nah, kemudian bagaimana mendiferensiasikannya? Apakah semua bisa didiferensiasikan, dibeda-bedakan? Ada yang bisa, mungkin ada yang agak memaksakan, tapi kalau bisa jangan dipaksakan. Misalkan pelaksanaan diferensiasi itu kalau di MAPO, misalkan ketika kita belajar matematika aja, kita belajar pengumpulan data. Anak yang visual itu dengan melihat bagan dijelaskan paham, atau ditayangkan aja paham, oh ini begini. Ya, tapi anak kinestetik belum tentu. Dia harus mengenal dari awal, mungkin mengumpulkan data dengan bergerak ke sana kemari, mengukur tinggi badan temannya, mengukur berat badan temannya. Dia akhirnya tahu oh cara pengumpulan data itu ada yang dari angket, ada yang dari mengukur, ada yang dari mendengar dan sebagainya. Di satu pembelajaran. Kemudian diferensiasi ada konten, proses dan program yang sudah dijelaskan. Jadi dalam satu pembelajaran itu kontennya bisa macam-macam.
isi pembelajarannya bisa macam-macam. Kemudian prosesnya juga beda-beda, produk hasil akhirnya juga akan bermacam-macam. Itu dalam satu pembelajaran bisa. Nah, oke, untuk pembelajaran selanjutnya adalah pendekatan coaching. Ini adalah kalau di sekolah kita namanya BK, jadi kita lebih melayani anak. Kemudian yang berikutnya di pembelajaran kurikulum merdeka ada namanya budaya positif. Artinya bahwa student center itu pusatnya adalah siswa, maka untuk aturan itu bisa dibuat melalui kesepakatan kelas. Kalau anak-anak membangun sendiri aturan mereka, maka insya Allah mereka juga akan menetapi melaksanakan dengan tertib. Karena itu adalah produk mereka sendiri, mereka buat sendiri, mereka mengawasi diri mereka sendiri dan temannya, kemudian mengambil tindak lanjutnya. Kemudian ada pembelajaran berbasis proyek, salah satunya tadi di P5, tapi juga bisa di yang lainnya. Karena pembelajaran kalau bisa itu tidak hanya tekstual di dalam kelas duduk manis konvensional. Kita menyiapkan anak-anak era milenial, bukan anak-anak era industrial yang hanya mengerjakan sesuai job description-nya. Sekarang kan kreatif ya, ada YouTuber ya kan. Jadi kita memang menyiapkan anak dari dini dan banyak lagi. Jadi untuk diferensiasi, nah kita masuk ke materi asesmen. Saya kira ini sudah kapan ya, apa sih sudah paham ya penilaian. Kapan kita melakukan? Kapan Bu? Kapan Pak? Bapak sebenarnya. Bapak asesmen mau apa Pak? Tugas anak. Kapan Bapak melaksanakan asesmen pada anak-anak Bapak? Saat mengajar. Bukan hanya sekedar ulangan sistematik ya. Nah, inilah yang perlu kita pahami bersama, bahwa asesmen atau penilaian itu dilakukan sepanjang pembelajaran. Ini beberapa paradigma asesmen yang saya dapatkan dari rekan-rekan kelas 1 dan kelas 4, bahwa dalam asesmen kita harus menerapkan pola berpikir bertumbuh. Ya, artinya membangun kesadaran bahwa pencapaian tujuan, kalau di Punker tadi CP katanya berbeda, gitu. Ada capaian pembelajaran, kalau di K13 masih ada kompetensi dasar. Nah, kita harus membangun kesadaran bahwa prosesnya adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran itu lebih penting daripada hanya sekedar hasil akhir yang berupa ulangan. Kita lihat di KD-KD kita, anak mampu menerapkan, anak mampu melaksanakan, bukan hanya sekedar mampu menjelaskan. Biasanya kalau menjelaskannya di indikator, gitu. Nah, seperti itu. Bahwa tujuannya yang utama adalah kita berpikir bahwa kompetensinya lebih penting daripada hanya sekedar hasil. Tapi insya Allah, kalau kompetensinya tercapai, hasil akhir akan mengikuti. Gitu, betul. Nah, yang kedua ada keterpaduan. Kalau bisa itu penilaiannya 3 dimensi, kognitif, kemudian sikap dan juga keterampilan saling terkait di satu mata pelajaran. Kemudian ada keleluasaan dalam menentukan waktu pelaksanaan. Sebenarnya kita dulu punya kemerdekaan mengelola kelas kita, tetapi kadang terbatasi oleh aturan bersama. Kesepakatan kecamatan, kesepakatan sekabupaten. Sebenarnya kita punya hak. Kapan sih kita mau KTS? Kapan sih kita mau PTS? PAS atau akhir semester? Sebenarnya kita diberi kemerdekaan oleh Bapak Menteri, tetapi karena kita harus mengikuti aturan daerah juga, ada kesepakatan kita ikut aja. Kemudian keleluasaan menentukan kriteria, itu pihak kita. Kemudian keleluasaan mengolah hasil asesmen, ya kita punya keleluasaan mengolah hasil. Kalau kita lihat dari materi berdiferensiasi tadi, kalau anak misalkan produknya berbeda, apakah mereka juga dapat nilai yang sama? Ya, walaupun produknya berbeda, ya, walaupun prosesnya juga berbeda. Tugasnya adalah membuat misalkan poster, ada yang pakai buku gambar, ada yang sudah pakai aplikasi.
Ya kan hasilnya beda kan? Enggak boleh, harus pakai tangan, harus gambar. Zaman sekarang banyak digitalisasi, kenapa kita harus membatasi anak-anak? Nah, kita diberi keleluasaan, nah itu kembali ke kita, kembali sebagai pengelola kelas. Ini prinsip assessment, saya kira sama-sama paham. Tadi sudah banyak di situ. Nah, ini macam-macam assessment, mulai dari assessment diagnostik, formatif, dan sumatif. Kalau diagnostik itu jelas untuk mendiagnosa, bisa sifatnya non-kognitif maupun kognitif. Kalau untuk sumatif ini pasti di akhir pembelajaran, entah itu pembelajaran AKD atau mungkin di semester. Nah, ini materi biasanya. Nah, ini untuk asesmen diagnostik secara umum digunakan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Ada yang kognitif, ada yang non-kognitif, bisa Bapak Ibu banyak. Penting sekali kita mengetahui secara awal ketika anak masuk ke dalam kelas itu perasaannya bagaimana. Nah, itu juga termasuk asesmen. Loh, harus ada instrumennya? Enggak harus. Karena asesmen itu bisa melalui observasi, melalui pengamatan. Sangat penting sekali anak-anak yang datang ke sekolah dengan senang, dengan anak-anak datang ke sekolah dengan banyak beban. Kira-kira kalau diajak belajar bersama itu enjoy mana? Senang. Makanya perlu kita mengetahui kondisi siswa. Makanya kalau ada anak yang murung itu kalau awal itu kita tanya, nyapa toleh, nyapa tenduk, ada yang bisa dibantu, tapi tidak langsung di depan temannya. Kadang kan ada anak yang malu juga. Jadi kita harus ambil teknik-teknik pendekatan dan insya Allah kita sudah mempelajari bersama di psikologi perkembangan anak. Kemudian kita juga perlu tahu aktivitas siswa selama di rumah. Dia anak siapa, kebiasaannya bagaimana, latar belakang pergaulannya bagaimana. Ini penting sekali untuk kita mengambil langkah selanjutnya. Kemudian gaya belajar, karakter serta minatnya. Kalau yang kognitif jelas ini hubungannya dengan isi otaknya, ya. Kalau non kognitif dengan lebih cenderung ke kesejahteraan jiwanya. Ini untuk yang sudah tadi. Nah, ini fungsi asesmen. Jadi asesmen itu kita lakukan sepanjang pembelajaran. Asesmen sebagai pembelajaran, asesmen dari pembelajaran, dan asesmen setelah pembelajaran. Jadi prosesnya itu dari awal sampai akhir kita menilai. Sama halnya ketika kita masuk ke ruangan atau bertemu siapapun, kita pasti ada kecenderungan menilai. Sadar atau tidak sadar. Bukan wajib kok wabah kok. Lalu kan wabah bisa menilai boten Bu. Iya, jadi memang seperti itu. Dan asesmen di pembelajaran tidak sama. Dari awal kita sudah menilai, oh anak ini siap belajar atau belum. Oh anak ini gaya belajarnya bagaimana. Dan tidak harus selalu pakai instrumen. Kalau pakai instrumen bisa alhamdulillah. Karena kadang instrumen diperlukan, apalagi yang mau akreditasi untuk berat ya, yang belum libur. Nah, ini contoh-contoh asesmen formatif, bisa diskusi, ya, bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Diskusi kelas itu juga bisa untuk menilai. Kita lihat, anak itu aktif atau tidak. Kita mengembangkan komunikasinya, melatih murid berdemokrasi, bisa nggak bekerja sama dengan temannya. Kalau ada perbedaan apa yang mereka lakukan, bentuk-bentukan atau bagaimana, mana yang pendiam, mana yang aktif, kita bisa lihat dari diskusi kelas, dari drama, dari presentasi, dari tes lisan. Kan ada anak-anak yang nggak bisa nulis sampai kelas 6 itu ada pandangan menentukan betul Bu, menentukan ujian report. Ujian report. Lah ditanya bisa betul hari ini. Ada yang bisa, ada yang tidak. Gitu. Apakah berarti kita tidak berhasil mengajar anak? Ya berhasil, belajar itu jadi tidak bisa menjadi bisa, jadi cuma satu menjadi dua. Yang punya nggak kenal ABC, kenal ABC, tapi belum bisa menulis kan kenal. Nah seperti itu ya kita berarti 12 tahun sih bohong.
Waya ujian di koleksi kecamatan, bocah iso nulis bisa bingung. Cerhatan berkelaskan ternyata sama. Padahal di asesmen itu bisa menggunakan tes-tesan. Jadi bisa menggunakan tes-tesan karena anak yang tidak bisa menulis itu belum tentu tidak paham sama sekali. Tetapi kembali ada kebijakan daerah yang harus kita ikuti. Tidak merdeka 100%. Nah, itulah kadang yang berbeda di kenyataan. Jadi kita bisa tes-tesan di dalam kelas. Anak-anak hari ini paham apa yang kita pelajari hari ini? Coba ceritakan. Mereka akan bercerita. Oh, berarti paham. Itu juga asesmen, ya kan? Dalam pembelajaran itu, setelah pembelajaran itu. Nggak harus tes. Setiap pembelajaran harus ada penilaiannya lah. Yo, buku nilai. Saya nggak gitu juga sih. Ya, karena kalau setiap hari menilai catatan 35 anak bagi yang 40 kita. Jadi kita bisa untuk catatan, oh hari ini anak-anak rata-rata bisa. Kalau pakai persentase juga bisa. Nggak harus tes tulis bisa tes-tesan. Ini contoh yang tertulis, ada refleksi. Kita cenderung kalau asesmen itu mesti soal, padahal kalau yang didapatkan teman-teman ini saya cuma menyampaikan yang didapatkan teman-teman kelas 1 dan kelas 4 dari dinas kemarin ini, sama seperti dengan Bu Lia, sama dengan Bu Sekretaris Bu Senja. Kita hanya mensosialisasikan, mencoba memahami bersama dengan harapan ketika kita di ajaran baru sudah siap bahwa kita adalah kurikulum merdeka dengan pilihan merdeka mandiri belajar. Jadi ya siapa aja mandiri belajar, ya jatuh, ya bangun, ya benar, ya salah. Tapi kita belajar dari asesmen, bahwa asesmen itu kita gunakan untuk memperbaiki di saat berikutnya. Jadi kita bisa membuat tertulis itu nggak harus hanya soal, tapi bisa refleksi. Anak-anak suruh menuliskan di kertas atau mungkin di kertas print, banyak bentuk, macam-macam. Kalau bisa kelas kita itu ramai, diberi ruang untuk menempelkan perasaan mereka atau hasil refleksi mereka, atau mungkin disiapkan buku khusus juga bisa. Nanti bisa menjadi isi dari portofolio siswa. Jadi melatih murid untuk aktif dan mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri. Dan ini perlu juga kita terapkan pada diri kita. Hari ini saya mengajarnya sukses enggak ya? Siswa saya paham atau hanya menghabiskan waktu yang 6 JP di kelas saya? Kita juga perlu membuat catatan seperti itu. Nah, hasil refleksi ini bisa digunakan dulu untuk melihat sisi lain proses belajar siswa. Kemudian ada esai, ada poster, ada jurnal, ya. Jurnal pribadi juga bisa. Kita tes tulis ini yang umum kita lakukan. Tes tulis tidak usah dibahas karena kita sudah melakukan bersama. Kalau poster untuk tema-tema tertentu, anak-anak bisa menuangkan pengetahuan, keterampilan mereka dalam bentuk poster, bentuk cerita bergambar. Nggak harus bentuk sederhana saja, tidak apa-apa. Namanya anak SD dan tidak semua anak punya bakat menggambar. Apapun bentuknya kita apresiasi sebagai sebuah proses dari anak-anak. Nah, ini perbedaan di kurikulum merdeka setelah dan sebelum, bahwa nanti pembelajaran asesmennya itu lebih banyak diharapkan itu sebagai pembelajaran, bukan hasil dari pembelajaran. Jadi kalau dulu kan yang banyak itu yang dinilai di akhir, peringkat 1 se-Kabupaten Kediri UN tertinggi. Kan dulu seperti itu waktu saya masih SD, SMP dan seterusnya. Tapi sekarang tidak ada seperti itu. Karena yang diharapkan nanti adalah bahwa asesmen itu adalah sebuah proses pembelajaran, bukan untuk menilai hanya sekedar menilai hasilnya saja. Campur cekak konsian itu dan di dua bapak Ibu KS ada undangan juga di Pak Besar, beliaunya ada Ibu ini. Nah, monggo sebelum kita tutup kegiatan pada siang ini, yang ingin berbagi atau bertanya
saya persilahkan. Kita di sini tidak yang di depan saya, Buya dan yang lainnya juga itu bukan yang paling tahu, tetapi kita sama-sama mencoba belajar dan memahami bersama. Kalau ada yang kurang tepat, mohon diperbaiki, diingatkan. Karena namanya ini adalah kolaborasi. Monggo. Soalnya dari pagi sampai siang itu kayaknya belum ada yang bertanya. Sama seperti ketika saya masuk kelas 6 itu sedikit curhat, nggak apa-apa ya Bu. Pulau ini bingung, bocah diulang kok duduk anteng rumahnya paham nggak yo? Lah itu loh. Sekarang saya juga ganti bertanya dari awal dari pagi. Buya, Bu Senja, saya perketui bis, uangkan bahkan ngomong boten kelihatan gitu. Nah itu dipahami kalau boten itu loh. Belum, belum yang mana itu ditanyakan untuk ketemu. Jangan-jangan yang saya sampaikan salah. Ya, saya dapat dari yang lain nggak seperti itu Bu. Tidak apa-apa kita sampaikan, kita belajar sama. Saya nggak nangis kok Bu kalau dikritik, monggo. Dia nggak apa-apa nih. Semuanya siap karena kita belajar bersama. Oke. Sama seperti halnya kita mengajarkan anak keterampilan bertanya, gitu. Nek kelas tuh ada penguatan, ada keterampilan bertanya sampai lupa saya berapa pembelajaran di kelas seperti apa. Ternyata kita juga sedikit membuat pertanyaan. Monggo. Kalau belum dapat pertanyaan kayak belum dibubarkan. Oke. Untuk asesmen anak yang di kurikulum yang akan datang kalau sudah benar-benar mandiri berubah, penilaiannya itu di fase. Artinya ketika anak belum berhasil di kelas 1 secara kognitifnya, bagaimana kita beri bantuan dulu scaffolding sesuai dengan tingkat pemahaman anak. Dia nggak pahamnya di mana. Sama seperti jika 13 atau jika TSP ada namanya remedi. Ya, kita kalau tidak bisa kan waktunya habis, jadi tetap kita beri kesempatan anak itu melanjutkan menjadi tugas di guru berikutnya. Tapi kita harus mengkomunikasikan karena penting sekali kita mengetahui titik awal anak itu sampai di mana. Nah, dengan adanya fase ini berarti kita harus membangun kerjasama antar kelas lebih solid lagi. Karena tidak di titik akhirnya bukan tiap naik kelas ganti tidak, tapi fase. Ada fase A, fase B dan C. Di kelas 1 dengan kelas 2. Nanti CP-nya seperti apa, mungkin kalau sudah nanti berubah itu akan kita dapatkan grafiknya secara lengkap. Ya. Dan nanti kemungkinan kecenderungannya juga tidak banyak yang kognitifnya, karena pengembangannya dari skill, kompetensi dan karakter. Tapi saya juga belum melihat secara itu, ya karena memang itu masih digunakan di sekolah-sekolah muda. Jadi kurikulum merdeka ini awalnya untuk sekolah-sekolah penggerak, tetapi tiba-tiba makhluk kelompok kabeh penggawe semua mengikuti dengan tingkat pemilihan 1, 2, dan 3. Padahal untuk itu perlu penyiapan yang banyak sekali dari segi SDM-nya, terutama karena kita yang mendampingi anak-anak itu perlu penyiapan yang luar biasa. Makanya ada pilihan 1, 2, dan 3. Bisa dipahami Bu? Jadi perlu kerjasama dengan guru kelas berikutnya. Yang lain monggo. Ada gambaran proyek apa Bu Licin? Ada gambaran? Kayak itu berkelanjutan, berkelanjutan. Pengelolaan sampah penting sekali. Jadi waktunya panjang. Kita harus memasukkan anak dalam kelas. Ya. Di luar anak jelas lebih happy di luar. Ini pengalaman saya kalau belajar di kelas tidak ngantuk, tapi di lapangan itu olahraga terus. Nah saya, walaupun saya nggak bisa olahraga, kenapa? Hawanya, suasananya sudah berbeda. Mungkin anak-anak kita juga sama.
diterapkan di kehidupannya dia juga. Monggo yang lain. Pun siap nggih jadi Senin kurikulum 13 dengan memasukkan P5 dan pembelajaran berdiferensiasi. Siap nggih? Insya Allah. Siap tidak siap sudah menjadi pilihan kita bersama. Kalau kurang kita saling bertukar pengetahuan kesehatan. Monggo Mas cuma satu. Ini loh dari 21 SD berarti ada 42 bini. Monggo. Kita melihat bakatnya anak. Jangan-jangan itu saya pikirnya saya dia cuma itu kok nggak bisa waktu saja seharusnya kan bisa enjoy bersama keluarga jalan-jalan dan libur ya. Tetapi nggak ada yang masuk kok monggo dengan sampaikan untuk apa untuk kebaikan karena saya dan Bunda hari ini belajar mengajak fasilitasnya apa dari itu pas P5 tok kuwi apa keseharian itu pas P5 aja karena sih belajarnya belajarnya kan tetap berarti kalau misalkan setiap harinya saya nggak akan mengadakan ulangan Bapak Ibu baru pelajaran saya asesmen. Saya cuma ingin tahu apakah materi dari kami itu bisa diterima atau belum. Artinya kalau belum, mungkin kita besok perlu perbaikan atau kemudian. Atau itu senja. Nah, gimana tadi Bu Senja nyanyinya? Nyanyinya pripun wau? Oh enggak. Bisa ngajak nyanyi bersama-sama Bu Senja biar apa profil pelajar Pancasila tadi seperti apa untuk Bu Senja. Sambil menunggu siapa tahu ada pertanyaan muncul sudah Bu Senja. Gimana? Iya. Sambil menghafalkan profil pelajar Pancasila pun hafal ya Bapak. dibantu ngisi-ngisi nang oke kadang nonton. Cuman kalau melihat yang bertanya yang lain sebenarnya waduh itu pertanyaan yang lain ini malah akhirnya nggak situ. Oh ini ceritanya kan ini salah dua tapi mah Mohon untuk berdiri lagi mungkin biar 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beramal mulia berkebinekaan global bertanggung jawab mandiri kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia berkebinekaan global bertanggung jawab mandiri kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak